Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Baik, teman semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini, jemaah semua, kita akan melanjutkan sesuai dengan judul yang saya sampaikan, bahwa di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Qasas, ya. Jadi kita akan membahas tentang surat Al-Qasas ayat yang ke 23. Ya. Jemaah semua, surat Al-Qasas ayat yang ke-23 merupakan ayat yang tidak berdiri sendiri. Ayat ini adalah ayat yang berkisah tentang kedatangan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya, setelah beliau berusaha untuk menyelamatkan diri akibat diancam untuk dibunuh, ya, diancam untuk dibunuh oleh para pemimpin Mesir Kipti, di mana ya Nabiullah Musa alaihissalam ketika terjadi perselisihan antara salah satu Bani Israel, antara pengikut Nabi Musa dengan bangsa Mesir Kipti, ya, tanpa disengaja kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, ya, memukul sehingga wafatlah beliau. Setelah wafat, Nabiullah Musa alaihissalam menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selepas itu, ya, terdengarlah kabar dari orang yang dibela oleh Nabi Musa tentang rencana sekelompok orang, ya, yang ingin berusaha untuk membunuh Nabiullah Musa. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam menyelamatkan diri, ya, hingga tiba di Madian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wajada min dunihim imra'ataini tatudani qala ma khabbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'a wa abuna shaykhun kabir." Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas. Dan tatkala Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Ya. Wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani. Dan Nabi Musa alaihissalam pun menjumpai di belakang orang banyak itu, ya, dua orang wanita yang sedang berusaha menghambat taman na'ani, ya, taman na'ani, ya, mana ayam tamna'ani atau tekafani, berusaha untuk menghambat ternaknya agar tidak masuk ke situ. Dikhawatirkan hewan-hewan ternaknya akan terluka karena begitu banyak, ya, manusia, begitu banyak hewan-hewan ternak yang berkumpul di sumber air tersebut.
Maka dua wanita ini berusaha untuk mencegah agar tidak menyatu kepada apa? Kepada ternak-ternak tersebut. Gitu ya. Lalu Nabi Allah Musa pun berkata, "Qala ma khatbukuma?" Ya. Apa maksudmu dengan berbuat begini? Jadi mengapa kamu menghalangi hewan ternak seperti ini? Ya. Dan apa yang kamu lakukan? Gitu. Lalu wanita itu pun menjawab, qalata. Mereka berdua menjawab, la naski, kami tidak mampu memberikan minum ternak kami hatta yusdirur ri'aa, sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Wa abuna syekhun kabir, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Lalu kemudian Nabi Allah Musa membantu mereka. Fasaqa lahuma summa tawalla ila dhanni faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu Nabi Allah Musa pun kemudian membantu. Maka Musa memberi minum ternak itu. Fasaqa lahuma, Nabi Allah Musa membantu dua wanita tadi dengan memberikan hewan ternaknya minum. Ya. Summa tawalla ila dhilli, lalu dia kembali ke tempat yang teduh. Ya, ke tempat yang teduh. Faqala, lalu berdoa kepada Allah. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah Tuhan Rabbku, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah satu dari kedua wanita itu dengan berjalan dengan penuh malu. Qalat, lalu berkata wanita itu, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku memanggil kamu agar ia memberikan balasan ganjaran terhadap kebaikan engkau dalam membantu hewan ternak kami, ya, memberikan minum hewan ternak kami. Falamma ja'ahu, maka tatkala Musa mendatangi bapaknya, wa qassa alaihi al-qasas, menceritakanlah kejadian yang dia alami ketika sebelum kedatangannya, yaitu kejadian di mana orang-orang Arab Qibti, kepala Mesir Qibti itu ingin membunuh mereka, gitu ya. Lalu ayahnya kemudian berkata kepada Musa, la takhaf, janganlah kamu takut. Najauta minal qaumil zalimin, engkau telah selamat, ya, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim yang berusaha untuk membunuhmu. Lalu wanita itu kembali berkata, qalat ihdahuma, salah seorang dari kedua wanita tadi berkata, ya abati istajirhu, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang kau pekerjakan, istajirhu. Inna khayra man istajartal qawiyyal amin. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kemudian sang bapak pun berkata, qala uridu an ankihaka ihdabnatai hataini ala anta jurani samani hijaj. Berkatalah dia, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar kamu bekerja denganku 8 tahun, ya, samani hijaj fa in atmamta 10 famin indik. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan dari kamu.
"Wa ma uridu an asyqa 'alaika." Maka aku tidaklah aku hendak memberati kamu wahai Musa. "Satajiduni insyaallah minas salihin." Dan kamu insyaallah akan mendapatku termasuk orang-orang yang baik. Ya semua. Dari ayat ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Kita akan coba mentadabburi ayat ini dengan pemaparan dari para ahli tafsir. Ya mas semua. Kalau disebut ahli tafsir, para mufassir, ya, orang yang ahli adalah orang yang ahli di bidang tafsir adalah orang yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu terkait dengan Al-Quran. Ya mas semua. Mereka mengetahui ilmu lughat, ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, bayan, ma'ani, badi'. Bukan hanya ilmu bahasa Arab seorang ahli tafsir, tapi mereka juga menguasai berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk juga ilmu Al-Quran. Mereka memahami asbabun nuzul ayat. Mereka mengerti dan memahami nasikh wal mansukh. Ya, nasikh wal mansukh. Ya, mereka memahami munasabatul ayat. Mereka memahami munasabatul ayat. Ayat-ayat yang saling ya terkorelasi antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu adalah orang yang ahli jemaah semua. Nah, kita akan coba lihat. Paling tidak kita akan coba lihat apa yang disampaikan oleh salah seorang ahli di bidang tafsir pada masa kini. Ya. Ada 3 tafsir paling tidak yang akan saya sebutkan. Itu tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian Ibnu Katsir dalam satu riwayat yang akan saya coba sebutkan tentang ayat ini, dan yang ketiga adalah ya tafsir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ahli tafsir juga, seorang mufassir di dalam Aisarut Tafasir. Kita akan ambil hikmah ya faedah di dalam ayat ini. Maka jamaah semua, maksud daripada kalimat atau ungkapan khairu man ista'jarta laqawiyyun amin, qalat ihdahuma, berkata salah seorang dari wanita itu, yaitu wanita anak ya, salah satu dari 2 anak. Ada yang mengatakan dia adalah Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam. Ya. Ya abati istajirhu, wahai ayahku, istajirhu ij'alhu ajiran 'indaka. Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja untukmu. Yar'al ghanam, yang dia mengembalakan kambing, mengembalakan hewan ternak dan memberi minumnya. Inna khairu man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil adalah orang yang al-qawi wal amin, orang yang kuat dan orang yang dapat dipercaya. Maka makna daripada al-qawiyul amin ya adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan kemampuan alamastujir, terhadap apa yang ya dia lakukan, terhadap sesuatu yang dia kerjakan ya mas semua. Maka Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, inna Musa, sesungguhnya Nabiullah Musa aula, adalah orang yang paling pantas, manistujiro, adalah orang yang paling pantas ya, yang paling baik untuk diambil tenaganya sebagai orang yang bekerja. Kenapa? Karena beliau menjama'ahuma, sosok orang yang mengumpulkan 2 hal, yaitu al-quwwatu wal qudrah ala mastujiru alaihi, yaitu kemampuan, kekuatan dan kemampuan terhadap satu bidang yang dia kerjakan ya. Dan yang kedua adalah al-amanah,
yaitu amanah. Fihi bi'adamil khiyanah. Itu amanat yang di dalamnya dia tidak melakukan khianat. Wa hadanil wasfani, dua sifat ini yang bagi i'tibaruhuma fi kulli man yatawalla lil insani amalan bi ijarati aw ghairiha, ya, bi ijarati aw ghairiha. Nah, maka ya, dua sifat ini pantas untuk dijadikan pertimbangan bagi setiap orang yang akan menyerahkan suatu pekerjaan tertentu untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Maka ketika terjadi sebuah kesalahan, imma dia tidak mampu atau dia khianat, maka yang terjadi adalah ya kekeliruan atau kesalahan di dalam proses bekerja yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, di dalam kitab beliau, gitu ya. Fa innal khalal la yakunu illa bi faqdihima au faqdi ihdahima. Maka sesungguhnya kesalahan dapat terjadi apabila orang tidak memiliki dua hal. Tidak punya kekuatan dan kemampuan serta tidak punya amanah yang ada pada diri dia. Gitu ya. Jadi kalau tidak punya kekuatan dan kemampuan, tidak punya kompetensi yang ada pada diri dia, ya, atau dia tidak amanah, dua-duanya tidak ada pada diri dia, maka pekerjaan itu atau orang tersebut pasti atau tentu akan berbuat kesalahan, ya, di dalam bekerja. Atau kalau salah satunya dia miliki, dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, tapi dia tidak amanah, itu pun akan mengakibatkan dampak di dalam pekerjaan. Atau dia amanah, tapi dia tidak punya kompetensi yang cukup pada bidang yang diamanahkannya, itu pun ya dapat menyebabkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan di dalam proses pekerjaan. Inilah jamaah semua. Disampaikan oleh siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Nah, maka jamaah semua, pertanyaannya kemudian, ya, apa yang harus dilakukan jamaah semua untuk kita bisa menghadirkan kekuatan atau menghadirkan kemampuan atau kompetensi? Apa juga yang harus dapat kita lakukan jamaah semua agar kita memiliki sikap amanah? Maka ya ada beberapa hal jamaah semua yang barangkali dapat kita lakukan, ya, agar kita memiliki kompetensi, agar kita menjadi sosok yang profesional. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang harus dapat kita lakukan untuk menjadi sosok yang memiliki kekuatan dan memiliki kompetensi dan memiliki perilaku amanah, ada beberapa hikmah yang ingin saya sebutkan jamaah semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Di antara beberapa hikmah jamaah semua disebutkan, yang pertama hikmah yang bisa kita dapatkan di dalam ayat ini. Bayanu fadlil haya'i wa syarfil mu'minat allati yata'affafna 'anil ikhtilati birrijal. Kita lihat jamaah semua. Bagaimana dua anak Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, dia terhalang untuk ikut berbaur bersama dengan para penggembala lainnya di dalam apa? Di dalam memberikan air minum untuk binatang ternak mereka. Artinya apa? Dua wanita ini menjaga dirinya, menjaga kehormatannya untuk tidak bergaul, berinteraksi langsung ikhtilat dengan siapa? Dengan para penggembala lainnya di dalam memberikan ya hewan ternak. Jadi enggak berbaur. Dan ini dilihat oleh Nabiullah Musa. Ini poin pertama. Ya.
Yang kedua, manfaat atau faedah di dalam ayat ini yang kedua adalah bayanu muru'ati Musa fi saqhi lil mar'ataini. Kita lihat yang kedua, hikmah yang kedua. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam menjaga kehormatan dirinya terhadap dua orang wanita yang dia tolong. Nabiullah Musa meskipun beliau menolong, tapi tetap beliau menjaga jarak, menjaga muru'ah, menjaga adab, menjaga sikap profesionalitasnya, menjaga adabnya, menjaga etika, menjaga moral. Kok bisa ya? Ini terbukti dengan ucapan Musa sebagaimana disampaikan ya oleh Ibnu Katsir dalam riwayatnya. Kuni waroi, hendaklah engkau berjalan di belakangku. Jangan engkau berjalan di depanku. Jadi setelah Nabiullah Musa alaihissalam mengambil air tersebut dan dibawa, maka ya semua ketika dia berjalan ya bersama dengan wanita tersebut, Nabiullah Musa berkata, "Kuni warai." Hendaklah engkau berjalan berada di belakangku sehingga apa? Sehingga angin tidak menyingkap tubuhmu. Angin ya tidak menyingkap ya pakaianmu sehingga auratmu terlihat olehku. Ini jamaah semua. Bagaimana Nabiullah Musa tetap menjaga adab, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lihat bagaimana Nabiullah Musa tetap menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat di sini fadlu du'ai wa su'alullahi ta'ala ya, bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ya, setelah beliau membantu, beliau tetap istiqomah berdoa. Beliau tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ya dia lakukan. Karena dia merasa fakir, dia merasa miskin. Ketika itu tidak memiliki apa-apa. Sampai kemudian dipanggil dan berhadapan dengan siapa? Dengan ayahanda dari dua orang wanita ini, yaitu Nabiullah Syuaib. Kemudian Nabiullah Syuaib menawarkan pernikahan. Dengan cara apa? Dengan cara Nabiullah Musa bekerja selama kurang lebih 8 tahun. Imbalannya adalah pernikahan. Ujrohnya, gajinya, ganjarannya adalah dia dapat menikahi salah satu di antara dua putrinya. Ya. Lalu Nabiullah Musa pun melaksanakan dengan sempurna, secara profesional, dengan amanah. Sehingga beliau kemudian menikahi salah satu di antara dua wanita ini, jamaah semua. Salah satu di antara dua wanita ini. Ya, sehingga salah satu di antara dua wanita ini kemudian dibawa sampai kemudian menuju bukit, melewati bukit Tursina dan didapati sebuah cahaya di sana. Sehingga Nabiullah Musa berkata kepada istrinya, "Tunggulah engkau di sini. Aku akan melihat ada apa di sana." Dia ikuti cahaya tersebut. Maka kemudian dari situlah mulai wa kallamallahu Musa taklima. Disitulah kemudian Allah berbicara kepada siapa? Kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ini jemaah semua, ya. Maka kita bisa lihat banyak faedah yang bisa kita dapati jemaah semua dari kisah ini. Kemudian kita dapati juga ya bahwasannya Nabiullah Musa alaihissalam adalah sosok yang iltizam. Sosok yang iltizam. Apa itu iltizam? Sosok yang komitmen terhadap akad, terhadap perjanjian yang dia buat bersama dengan ayahandanya. 8 tahun bahkan ditunaikan 10 tahun. Itu komitmen. Maka jamaah semua, al-iltizam, komitmen adalah bagian yang tidak lepas dari kepribadian para nabi dan para rasul. Ya, iltizam adalah kepribadian yang tidak lepas dari para sahabat di dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Iltizam
tidak lepas dari kehidupan mereka jamaah semua. Maka kalau kita melihat profesionalitas dalam perspektif Islam tidak bisa dilepaskan dari iltizam. Jamaah semua. Tidak lepas dari yang namanya iltizam. Ya, komitmen. Dan al-iltizam fil Islam ala salasati anwa'. Komitmen di dalam Islam itu ada 3 bentuknya. Al-iltizam huwa al-i'tisam. Al-iltizam huwa al-mutamassik. Al-iltizam huwa al-istiqamah. Iltizam, jamaah semua, seseorang yang berkomitmen itu pertama adalah orang yang dia berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau tetap berpegang teguh kepada apa? Kepada tali Allah. Beliau tetap mempraktekkan adab-adab yang Allah ajarkan kepadanya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara berjalan, berada di depan dan mereka para wanita di belakang. Dengan cara apa lagi? Dengan cara memenuhi akad ijaroh yang dibuat antara seorang ayah dengan siapa? Dengan Nabiullah Ibrahim. Dengan ujrohnya adalah pernikahan. Nabiullah Musa berpegang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Begitu juga al-iltizam adalah mutamassik. Ya. Mutamassik. Ya, apa itu mutamassik? Dia berpegang teguh. Ya. Kepada siapa? Kepada tali Allah. Kepada syariat Allah. Ya. Dia berpegang teguh sebagaimana yang Allah sebutkan. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan. Wastamsaka bil urwatil wuthqa. Wastamsaka, dan berpegang teguh kepada tali yang kuat. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka orang yang memiliki sikap profesionalitas dalam Islam adalah orang yang dia berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Orang yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Bukan. Tujuannya adalah karena apa? Karena keyakinan kepada Allah. Karena nilai-nilai keimanan. Bukan semata-mata dia melakukan perilaku, dia profesional dan melakukan sikap-sikap profesional semata-mata atas rule atau peraturan perusahaan. Tidak. Tapi karena memang panggilan dari panggilan iman. Gitu jamaah semua. Dan iltizam juga apa? Al-iltizam huwal istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Qul, katakanlah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu beristiqomalah. Maka jamaah semua, 3 inilah. Ya. Kalau kita komitmen, maka komitmen itu ya dalam perspektif Islam yang dimiliki oleh seorang profesional muslim yang juga dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam adalah dia adalah orang yang al-i'tisam bihablillah, berpegang kepada tali Allah. Kemudian dia berpegang teguh kepada tali Allah. Yang ketiga adalah dia istiqomah dengan apa yang Allah tentukan. Itu jamaah semua, ya. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita sambung ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa yang dapat kita lakukan agar kita memiliki kemampuan untuk agar kita kuat, ya, memiliki kekuatan dan kemampuan, dan agar kita memiliki perilaku amanah atau agar kita menjadi profesional. Ya, ada prinsip-prinsip jamaah semua di dalam pendekatan Islam yang barangkali juga akan saya sebutkan atau saya sampaikan di kesempatan yang akan datang. Ya, kesimpulannya jamaah semua, ya, bahwasannya kita dapat mengambil pelajaran berharga di dalam ayat ini, ya, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim tidak lepas dari komitmennya beliau untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kemampuan beliau, sesuai dengan amanah beliau. Beliau tidak lepas dari apa? Jamaah semua, beliau tidak lepas dari berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada syariat Islam. Beliau melakukan dengan istiqomah.
Itu ya jemaah yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.